Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sebab karena anugerah dan kasih-Nya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dalam kebaktian doa Rabu hari ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi biarlah kita tetap dapat menikmati hadirat Tuhan melalui setiap puji-pujian yang kita nyanyikan, setiap doa yang kita panjatkan, dan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Sebelum kita lebih jauh menikmati hadirat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, sehingga kita siap untuk menyembah Dia, menikmati kasih-Nya yang begitu indah, melalui kebaktian doa Rabu hari ini. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Doa teduh. Amin. Mazmur pasal yang ke-86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Mulia bagi Allah untuk semua karyanya yang begitu indah dan mulia. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Dia dan memuliakan Dia dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi bagaimana diriku, semua itu karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahnya menyelamatkan kita semua. Kuasamu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biar hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu menyenangkanmu Tuhanku. Segala puji bagi karya yang diberikan. Mari darahnya menyelamatkan kita, selamatkan, kuasanya membangkitkan kita semua. Bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Untuk semua karyamu Tuhan, untuk semua karyamu. Mari kita berdoa. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu yang begitu indah di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan di dalam hidup kami, yang menjadi pegangan hidup kami,
yang menjadi penolong dan sandaran hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan, kalau Tuhan tidak ada di dalam hidup kami, kami mungkin tidak bisa menjalani hidup ini. Tapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu kami boleh menatap hari demi hari, melangkah demi langkah di dalam hidup ini, karena kami punya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami benar-benar boleh menikmati kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, agar kami diubahkan oleh setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Dan kami mohon Tuhan Engkau ampuni kami, kalau Tuhan dapati hati kami penuh dengan cacat dan celah. Kami mau menikmati Tuhan di dalam kebaktian doa Rabu hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah sumber pertolongan dan kekuatan kita yang sejati. Marilah kita terus berseru dan mengandalkan Dia dalam hidup kita. Mari kita naikkan sebuah pujian, Yesus padamu ku berseru. Katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dia adalah Tuhan, kekuatan dalam hidup kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus menjadi tempat kita berseru. Sebab firman Tuhan berkata, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti mendengarkan setiap seruan hati kita. Marilah kita datang kepada Dia, membawa setiap kerinduan hati kita melalui doa syafaat yang kita akan naikkan hari ini. Yang pertama, kita mau berdoa untuk kondisi dunia saat ini, yang mana kita tahu bahwa banyak negara
yang tengah menghadapi pandemik virus COVID-19. Kita tahu negara saat ini telah memasuki fase new normal. Namun ada beberapa negara yang tengah menghadapi gelombang kedua dari virus ini. Belum lagi kalau kita menonton ataupun membaca berita-berita yang ada. Penyebaran virus ini menurut beberapa ahli bisa melalui udara. Dan juga ada beberapa sektor yang menjadi terganggu, terutama sektor ekonomi dan kesehatan. Serta berbagai masalah yang ditimbulkan oleh pandemik ini. Dan mungkin kita juga sudah ada yang mulai putus asa dengan keadaan dunia saat ini. Tapi seperti pujian yang kita nyanyikan, bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dan pertolongan kita. Untuk itu, mari kita datang berseru kepada Dia. Kita berdoa agar Tuhan segera memulihkan dunia ini. Dan kita berdoa agar iman kita tetap kuat, teguh berharap kepadanya. Mari kita berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami tahu Tuhan, kondisi dunia saat ini sedang dilanda masalah demi masalah. Bahkan Tuhan, mungkin kami mulai kehilangan pengharapan kami. Kami sudah mulai putus asa melihat dunia ini. Banyak sektor-sektor yang terganggu, terutama sektor perekonomian dan kesehatan. Bahkan negara-negara yang sudah mulai memasuki fase new normal mungkin harus kembali menghadapi gelombang kedua dari virus ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan dunia ini dari setiap masalah yang ada. Kami perlu Tuhan untuk menghadapi masalah ini. Kami butuh Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan iman kami tetap kuat, tetap teguh ketika ada masalah. Kami datang kepada Tuhan, kami bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi penolong. Tuhanlah yang selalu menyertai hidup kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan pulihkan kondisi dunia saat ini. Pulihkan kondisi perekonomian yang ada. Kesehatan Tuhan juga pulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk pemerintahan yang ada di dunia ini, termasuk pemerintahan Indonesia. Kita berdoa agar kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap pemerintahan yang ada, agar dapat menentukan dan memutuskan setiap kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus ini, dan juga dapat memperbaiki keadaan ekonomi yang memburuk akibat virus ini. Serta kita tidak lupa juga berdoa agar para masyarakat dapat mendukung setiap kebijakan yang diputuskan oleh setiap pemerintah, mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Untuk pemerintah agar diberi hikmat dalam memutuskan setiap kebijakan. Dan kita berdoa buat masyarakat Indonesia terkhusus agar dapat bekerja sama mendukung kebijakan pemerintah yang ada. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan buat pemerintahan kami, khusus pemerintahan Indonesia Tuhan. Kami tahu tidak mudah memutuskan, menentukan setiap kebijakan yang ada. Untuk itu kami mohon biarlah Tuhan berikan hikmat kepada para pemerintah kami, para pemimpin kami. Agar mereka semua Tuhan boleh menentukan yang terbaik untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Dan juga boleh memulihkan keadaan perekonomian yang sangat memburuk Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Berikan juga hikmat kepada setiap masyarakat yang ada, masyarakat Indonesia. Agar mereka semua Tuhan boleh patuh di dalam setiap menjalankan kebijakan pemerintah yang ada. Tuhan, tolong pemerintah kami. Biarlah juga bangsa Indonesia, rakyat Indonesia boleh bekerja sama bergandengan tangan
cepat memberhentikan penyebaran virus ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketiga, kita tidak lupa untuk selalu berdoa bagi tenaga medis dan para relawan yang saat ini tengah berjuang merawat setiap pasien yang positif terkena virus corona. Kita berdoa agar Tuhan senantiasa memberikan sukacita, perlindungan, serta kekuatan kepada para tenaga medis dan para relawan selagi menunggu uji klinis vaksin selesai. Kita juga berdoa untuk setiap pasien yang juga dirawat, agar mereka semua cepat dipulihkan dan dapat kembali melakukan setiap aktivitasnya. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa menyerahkan buat tenaga medis dan para relawan yang berjuang menghadapi di garis depan virus ini. Kami tahu mereka juga mungkin sudah kelelahan. Tapi kami mohon Tuhan, berikan mereka hati yang penuh dengan sukacita untuk merawat setiap pasien yang ada. Biarlah mereka Tuhan berikan hati seperti hati Tuhan, yang boleh mengasihi setiap pasien-pasien yang ada. Mereka boleh bertanggung jawab dengan profesi yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tuhan berkati juga para pasien yang ada. Tidak mudah ketika mereka divonis ada penyakit ini, virus ini di dalam tubuh mereka. Tuhan mohon biarlah Engkau yang pulihkan. Tuhan boleh sembuhkan sakit penyakit mereka. Dan biarlah Tuhan mereka selalu merasa bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Ketika mungkin mereka karantina, mereka harus sendiri. Tuhan boleh bersama-sama dengan mereka, menemani mereka hingga selesai setiap perawatan yang ada. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap para relawan, para tenaga medis, dan setiap pasien-pasien yang ada. Di doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hanya pada Yesus kita berseru, karena Dia menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kita nyanyikan kembali pujian ini, Yesus padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus padamu ku berseru. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yang keempat, kita berdoa untuk setiap gereja-gereja yang juga masih terus mempersiapkan ibadah-ibadah online maupun webinar-webinar yang ada. Terkhusus kita berdoa untuk gereja GI Ho Im Tong. Kita berdoa untuk setiap persiapan hamba-hamba Tuhan dan aktivis yang akan melayani, mulai dari kebaktian anak, kebaktian remaja, hingga kebaktian umum, agar mereka semua dipakai Tuhan untuk memberkati setiap jemaat. Dan kita juga berdoa untuk setiap webinar maupun pembinaan yang dilakukan secara online. Kita berdoa agar setiap jemaat yang mengikuti dapat diberkati melalui kegiatan ini. Mari kita berdoa buat dua hal ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan buat gereja kami GI Ho Im Tong Tuhan, di dalam mempersiapkan setiap kebaktian-kebaktian online maupun webinar pembinaan yang ada. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan, para aktivis yang Tuhan masih izinkan mereka untuk melayani.
Tuhan berikan mereka hati yang siap benar-benar mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat yang beribadah di rumah. Tuhan berkati juga webinar maupun pembinaan yang dilakukan secara online. Agar setiap jemaat yang mengikuti pembinaan maupun webinar ini, mereka boleh merasa diberkati, kembali di-recharge, dikuatkan kembali Tuhan. Dan Tuhan berkati gereja kami, berkati ketua majelis kami Tuhan. Tuhan yang akan berikan juga hikmat kepada beliau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kelima, kita berdoa untuk setiap anak-anak yang juga sudah mulai memasuki ajaran yang baru maupun jenjang yang baru. Kita tahu bukan hal yang mudah, di mana mereka harus beradaptasi dengan pelajaran yang baru maupun dengan cara belajar yang baru juga, yaitu belajar online. Kita tahu tidak mudah semuanya. Mari kita dukung mereka dalam doa agar Tuhan memberikan sukacita dalam menghadapi masa-masa adaptasi dan juga memberikan pengertian sehingga walaupun belajar secara online, mereka tetap mengerti setiap pelajaran yang mereka pelajari. Kita juga tidak lupa untuk berdoa bagi setiap guru-guru maupun orang tua yang juga harus mengajar ataupun mendampingi, agar kiranya Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak SD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan mungkin yang sedang di perguruan tinggi, masuki tahun ajaran yang baru, jenjang yang baru. Tidak mudah Tuhan, di mana mereka harus beradaptasi dengan cara belajar online. Tuhan, mohon kiranya Engkau yang akan bantu mereka, berikan pengertian kepada mereka, sehingga ketika mereka belajar, mereka boleh fokus, mereka boleh mengerti setiap pelajaran yang diajarkan. Dan Tuhan berkati guru-guru dan para orang tua yang mengajarkan maupun mendampingi. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk setiap jemaat atau rekan kita yang kita tahu sedang dalam pergumulan sakit penyakit, mungkin tengah di dalam pergumulan kesulitan ekonomi maupun relasi dalam keluarga. Dan mungkin pergumulan-pergumulan yang kita ketahui, kita bawa mereka semua di dalam doa kita. Kita bisa sebut nama mereka pribadi lepas pribadi dalam doa kita. Kita minta agar Tuhan memberikan mereka kekuatan, memulihkan keadaan mereka, serta hati mereka diberikan hati yang penuh dengan sukacita untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami juga terus berdoa menyerahkan buat rekan-rekan kami, jemaat kami Tuhan, yang tengah di dalam pergumulan sakit penyakit yang ada. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan sembuhkan sakit penyakit. Kalau Tuhan dapati mereka semua sedang dalam sakit, mungkin mereka yang saat ini sulit untuk datang ke dokter karena ada virus ini, Tuhan mohon biarlah Tuhan sendiri yang pulihkan mereka. Pakai setiap obat-obatan, setiap perawatan yang mereka jalani untuk boleh memulihkan mereka. Untuk setiap jemaat yang sedang kesulitan di dalam ekonomi, Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka. Tuhan, mungkin ada permasalahan di dalam relasi keluarga, Tuhan boleh pulihkan sehingga semuanya Tuhan boleh kembali normal, boleh mempunyai hati yang penuh dengan sukacita menghadapi setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, kita berdoa untuk keluarga kita dan pergumulan kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita minta Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga keluarga kita, dan juga menolong dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap pergumulan. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
bahwa ketika kami bergumul sendiri, ada Tuhan menyertai kami. Ada Tuhan yang tahu pergumulan kami. Tuhan, mohon berkati keluarga kami yang mungkin sedang jauh, tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan lindungi mereka, berikan kekuatan. Kalau Tuhan dapati ada masalah, Tuhan selesaikan. Terima kasih Tuhan, pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami menaikkan doa kami, Tuhan sudah tahu. Tuhan sendiri yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti rencana Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh bersabar menantikan jawaban doa-doa kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mendengarkan setiap seruan hati kami. Biarlah kami boleh tetap terus setia, berharap dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Hokim Tong yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 福音堂主内亲爱的弟兄姐妹们， Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat di dalam Tuhan Yesus. 我盼望大家都在耶稣基督里面享受神给我们的健康。 Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman 让 Tuhan. 我们先一起祷告，求上帝赐福我们。 Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, 天父，我们感谢你， karena Tuhan adalah Tuhan yang setia mengasihi kami. 因为你是看顾我们、忠心的保护我们， Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. 从来没有撇弃我们。 Bahkan dalam situasi yang paling genting sekalipun juga, Engkau bersama kami. 在这样的一个情况当中，在这个时刻当中，你仍然跟我们同在。 Tuhan, saat ini kami ingin kembali membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. 现在我们开我们的心窍，我们求你跟我们说话， Berilah kami telinga seorang murid ya Tuhan, 让我们像一个学生一样 yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. 听你自己的道， Dan berikan kami juga hati seorang hamba 给我们一个仆人的心， yang taat senantiasa akan firman Tuhan. 使我们顺服遵行你的道， Sehingga firman-Mu boleh dilakukan dalam kehidupan setiap kami. 在我们的生活中可以施行出来。 Bersabdalah, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. 主啊，求你听我们的祷告， Kami siap mendengar 我 firman-Mu. 们听你的道， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的名， firman yang hidup, 就是生活的道， kalam yang sejati. 是永远的道。 Kami berdoa. 阿门。 Firman Tuhan akan saya bacakan dari Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10. 今天我们要读的经文是在哥罗西第1章第9到第10节。 Demikian firman Tuhan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道上帝的旨意，好叫你们行事为人，对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道上帝。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， seringkali kita mendengar banyak orang Kristen yang bertanya, 我们常常听到许多的基督徒问一个问题： apakah pandemi COVID-19 ini adalah kehendak Tuhan? 是不是这个管型
会宴郡是上帝的旨意。 Apakah Tuhan izinkan dan membiarkan umatnya sendiri mengalami berbagai-bagai persoalan? 是不是上帝允许让他的子民经历这么多的苦难？ Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pertanyaan klasik 这个问题成为一个非常经典的一个问题， yang dipertanyakan oleh setiap manusia di sepanjang zaman dan masa, 是每一个时代的人都发出这样的问题， termasuk oleh umat Tuhan, oleh bangsa Israel 也 sendiri. 包括以色列人，上帝的选民。 Bangsa Israel pernah bertanya tentang hal ini, bahkan sampai berulang-ulang kali. 以色列人曾经重复的、不断的问这个问题， Baik itu kepada Musa saat mereka masih ada di dalam padang gurun dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. 是在他们走旷野路的时候，他们向摩西不断的发问。 Dan pada saat mereka sudah menetap di tanah perjanjian, 他们到了一个上帝所应许的迦南地， pertanyaannya relatif sama. 他们的问题还是一样。 Di manakah Tuhan saat umatnya ada dalam kondisi yang krisis? 在这个上帝子民危机的当中，上帝在哪里呢？ Dan sekarang ini menjadi pertanyaan kita juga, bukan? 这个也是成为今天我们许多人的问题。 Apakah semua yang saya alami ini, segala persoalan, segala sakit penyakit, 我们现在所面临的许多的问题跟疾病， termasuk pandemi COVID-19 ini adalah kehendak Tuhan? 还有会行官这个会宴军，是不是上帝的旨意呢？ Saudara, Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28. 但是保罗在罗马书第8章28节这样讲： Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. 上帝在每一件的事情上，他有他的美意， Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 让这个爱上帝的人得着益处， Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 就是照上帝的旨意被造的人。 Ini jawabannya. 这个就是回答。 Ada rencana agung Allah di balik setiap peristiwa. 在每一个事件里面有上帝伟大的计划， Ada rencana agung Allah di balik setiap persoalan yang kita alami. 每一个问题的后面都有上帝自己安排的旨意。 Kehendak Tuhan adalah untuk menyelamatkan, menebus dan mengasihi kita 神 sebagai 的旨意就是 anak-anaknya. 要救我们、救赎我们、爱我们。 Tetapi dalam kendali kuasa kedaulatannya, 但是在这个上帝的全权里面， terkadang Tuhan izinkan umatnya untuk mengalami semua ini. 上帝让他的子民经历这一些的苦难。 Saudara, perhatikan baik-baik penegasan ayat ini. 我们要注意这一节经文的这个重要点， Untuk mendatangkan kebaikan. 叫人得着益处。 Seringkali kita berpikir, 我们有时候想， yang namanya malapetaka, musibah, termasuk pandemi COVID-19 ini, 我们常常想一些的灾难、一些的苦难、一些还有这些冠状肺炎菌的传播， semua itu dipandang sebagai hal yang buruk dan yang 我们都 negatif. 看到这一些事情都不是好事，都是消极的。 Tetapi tidak demikian jikalau kita memandangnya dari sudut pandang iman Kristen. 若是我们不是从人的看见，但是我们是从信心来看。 Ada masanya Tuhan izinkan kita untuk breakdown, 有时候 untuk 上 jeda, 帝允许我们落在那样的情况中， untuk tidak tergesa-gesa berbuat sesuatu. 我们不要太从这个太过激做一件的事情。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， Rasul Paulus dalam surat Kolose ini menegaskan sekali lagi tentang panggilan setiap orang percaya. 在这里我们看到保罗借着哥罗西书再一次强调神对我们每一个人的呼召。 Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen di tengah zaman hari ini? 我们在这个时代的当中，我们成为基督徒，我们应该怎么样生活呢？ Bagaimana iman kita di dalam Kristus itu betul-betul hidup, betul-betul nyata. 我们的信心是怎么样子的活现出来，实在是有果效。
dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. 让四周围的人看到我们是有信心的人， Inilah poinnya. 这个是最重要的点。 Khususnya kita membaca tentang kondisi jemaat Kolose dari bagian ayat firman Tuhan ini. 当我们看到这个保罗给哥罗西教会的信的时候， Ketika Paulus mendengar tentang iman mereka di dalam Kristus, 当保罗听见哥罗西教会的信徒的信心， Paulus tidak henti-hentinya berdoa untuk kehidupan iman jemaat Kolose ini. 保罗不断的为哥罗西教会的信徒来祷告。 Mari kita melihatnya di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang 我们可 ke-6. 以看第3到第6节，第1章哥罗西。 Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. 哥罗西1章3到第6节，我们感谢上帝，我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告，因听见你们在基督耶稣的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道上帝恩惠的日子一样。 Saudara-saudara, jemaat Kolose adalah jemaat yang memiliki kualitas iman yang sangat baik. 所以我们看到这个哥罗西教会的信徒，他们有一个非常美好的信心， Iman mereka bertumbuh dengan pesat. 他们的信心就是这样的增长， Teladan hidup mereka dengan sesama juga jadi berkat. 而且他们的生活成为别人的祝福， Dan lebih-lebih lagi, Injil yang sudah mereka dengar, 而且他们所听见的福音 Injil yang sudah mengubahkan hidup mereka, 已经改变他们的生命， Injil itu betul-betul dihidupi dan dipraktekkan oleh 他们 mereka. 实现他们所经历的福音。 Dalam ayat 6 dikatakan Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. 在第6节告诉我们，这福音传到他们那里，结果子。 Saudara, apa rahasia kehidupan iman dari jemaat Kolose ini? 那么我们看到这个哥罗西教会他们的信心的成长的秘诀是什么？ Rahasianya adalah karena jemaat Kolose hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang dari hari ke hari semakin benar. 因为他们对神的认识天天的增长。 Jemaat Kolose hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang dari hari ke hari semakin kuat. 他们每一天增加他们的信心，越来越认识上帝。 Yang jadi pertanyaan kita hari ini, 今天我们要问大家， bagaimana saudara dan saya dapat hidup secara nyata dan praktis sebagai orang Kristen hari ini? 我们这些做基督徒的，我们的生活是怎么样的？有实际的表现。 Yang pertama adalah 第一， menjalankan hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. 我们要在这个与上帝相合的旨意当中生活。 Paulus berkata dalam surat 1 Korintus 10 ayat 31. 保罗告诉我们，哥林多前书第4章第31节， Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. 我们无论是吃喝做任何一样的事情，都要为荣耀上帝而行。 Ini hal yang sangat simpel dan sederhana sekali, bukan? 这个是非常简单的一件事情，是不是？ Bisakah saudara mempraktekkan hal-hal yang sederhana ini? 我们是不是能够实行这个非常简单的理论？ Soal makan dan minum ini soal simple yang sepele. 吃喝是很简单的事， Tapi seringkali untuk hal yang simple saja kita belum bisa. 但是吃喝最简单的事情，我们常常不能够实行。 Apakah kehendak Tuhan kalau saya makan tahu, makan tempe setiap hari? 是不是我们要每天吃豆腐、吃蛋白？
Apakah kehendak Tuhan kalau saya makan ayam rica, makan beef stick setiap hari? 或者我是不是要吃ayam rica， 或者是吃牛肉排？ Ini bukan hal yang penting untuk dipertanyakan. 这个不是很重要的一个问题。 Paulus berkata dalam Roma 14 ayat 但是保罗 17. 在罗马书14章17节怎么讲？ Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, 因为上帝的国不在乎吃喝， tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 但是在圣灵中的和平跟这个喜乐， Artinya apa, saudara? 什么意思呢？ Ayat ini mengajak kita, marilah kita memikirkan hal yang lebih dalam lagi, yang lebih utama lagi. 让我们思想更重要、更深的一件事情， Yaitu segala perkara yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. 我们要想哪一些能够荣耀上帝的事， Hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. 让我们在善行上结果子。 Buah itu bicara tentang hasil akhir. 我那一个果子就是我们所表现出来的， Sebuah pohon dikenal dari buahnya. 就是我们的信心的一个表现。 Pengenalan kita tentang iman Kristen itu menghasilkan buah. 我们信心的对上帝的认识可以产生结出果子来， Sesuatu yang nyata, hasil dari pengenalan kita yang benar di dalam Kristus. 在我们的生活中非常的现实。 Bagaimana orang lain bisa menikmati hidupmu? 怎么样让人可以在我们的生活当中享受一些？ Bagaimana suami, istri, anak-anak, cucu dan mantu bisa menikmati hidupmu? 我们的丈夫、妻子、孩子、孙子，还有我们的媳妇、女婿，怎么样能够享受我们的生活呢？ Hal-hal inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. 神要我们所做的事情就是这样。 Yang kedua, 第二， melangkah mengikut Tuhan dengan mantap. 我们要跟随主耶稣，很稳步的前行。 Saudara, banyak orang Kristen yang seringkali merasa ragu-ragu dan bimbang dalam mengikut Tuhan. 有时候，许多的基督徒在生活中常常犹豫不定， Maju salah, diam juga salah. 向前，觉得是错了，静下来也是错了。 Akhirnya kita seringkali jadi orang Kristen yang tanpa arah, tanpa tujuan. 所以结果我们就成了一个没有定向的、没有这个前路的一个基督徒。 Kita merasa kita berjalan di depan dan Tuhan di belakang kita. 我们有时候觉得我在前面走，主在后面跟。 Kita merasa Tuhan hanya bersikap reaktif dengan apa yang kita lakukan. 我们常常觉得主只不过是一种反应，但是对我们所做的只有一种很轻微的反应。 Kita merasa Tuhan tidak aktif memimpin dan memelihara kita. 神没有主动的来引导我们、保守我们， Ini salah besar. 这个是很大的错误。 Mengikut Tuhan adalah saya berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti pimpinan dan arahan Tuhan. 跟从主耶稣，意思就是说我跟主同行，而且顺服主的带领。这样， Itu artinya apa? 什么意思呢？ Itu artinya Tuhan menyertai dan memimpin setiap langkah kita dalam segala situasi dan kondisi. 意思就是说，主跟我们同行，引导我们走每一步的路， Tuhan ada dalam hidup kita dalam setiap musim kehidupan kita. 在每一个季节、每一个时刻里面、每一个情况里面，主与我们同在。 Dan kita taat untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. 我们就是遵从听他的话。 Belajar dari jemaat Kolose. 从 Mereka 哥 menjadi 罗西的 orang 教会，我 Kristen. 们可以学习。 Mereka menjadi orang Kristen yang mantap dalam melangkah. 他们成为一个非常稳定的一个基督徒， Mereka menjadi orang Kristen yang tanpa ragu dan bimbang sedikit pun juga. 一点也没有疑惑， Sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. 以至于他们的生活成为别人的祝福。 Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang setengah jadi. 所以我们不要成为一个一半的基督徒， Konotasi setengah itu kurang baik. 一半就是不好， Setengah jadi, setengah hati. 半生半素的。 Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang full hearted.
所以我们要全心的成为跟随主耶稣基督的人， yang sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh tenaga dan daya kita 我们尽心尽意尽力我们的意全部跟从耶稣。 Orang Kristen yang biasa-biasa itu banyak. 平凡的基督徒很多， Orang Kristen yang standar juga banyak. 和标准的基督徒也是很多。 Yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya adalah menjadi orang Kristen yang di atas rata-rata, di atas standar yang biasa. 但是上帝要我们做一个比平常标准更高一层的基督徒。 Tuhan Yesus menyelamatkan kita itu serius, tidak setengah-setengah. 所以主救我们，他是非常的严厉，他没有一半一半的来救我们。 Masa kita yang sudah mengalami anugerah keselamatan yang penuh itu masih kurang serius untuk Tuhan? 若是我们已经领受他给我们那么完全的救恩，那么我们为什么跟他是非常的随便？ Mari kita belajar seperti jemaat di Kolose 让我们学习哥罗西教会， yang maju melangkah mantap ikut Tuhan 在每一步很稳定的前行， dan hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. 使我们成为许多人的祝福。 Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. 愿神帮助我们，祝福我们。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. 我们感谢你主，因为你把你的话给我们， Engkau sudah berbicara lewat kitab Kolose pasal 1 ini kepada kami. 你通过哥罗西书跟我们说话。 Satu pelajaran yang indah dari jemaat Kolose 我们看到哥罗西教会好的表现， yang kehidupan imannya berbuah-buah bagi Tuhan. 他们的信心结出果子来， Mereka ikut Tuhan dengan melangkah mantap 他们跟随主是非常的稳步前行， dan hidup mereka boleh jadi berkat bagi banyak orang. 他们也成为许多人的祝福。 Lewat kehidupan mereka Injil berkembang sampai ke seluruh dunia. 他们的生活可以传遍到许多更广更远的地方。 Tolonglah kami sebagai jemaat Tuhan 主啊，我们成为你的教会的一份子， untuk boleh melakukan firman-Mu dengan 求 baik. 你帮助我们实行你的话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, biarlah kita hidup untuk berkenan kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Jemaat kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. 请大家起立。 Mari kita mengakhiri rangkaian kebaktian doa kita dengan doa berkat. 我们用主祷来结束今天的祷告会。 Kasih dari Allah Bapa di surga yang penuh dengan kemuliaan melingkupi hidupmu. 愿在天上荣耀的上帝， Anugerah keselamatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, 耶稣基督的这个完全的恩惠， pertolongan, kekuatan, penghiburan dan persetujuan dengan Allah Roh Kudus 圣灵的帮助跟引导， menyertai kita semua. 与大家同在。 Amin. 阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 请坐。Suka